Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020 dengan tema Holongido Patik Naim Baru, kasih sebagai perintah baru. Yohanes 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Kita puji dan muliakan Tuhan dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita,
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita memuji memuliakan Tuhan dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah kita di minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji dan muliakan Tuhan dari buku ND nomor 177 ayat 1 dan 2. Diundang berdiri. Manusia diberikannya jika orang jahat diselamatkannya. Masalah setia taat padanya. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita puji dan muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 212 ayat 1 dan 4.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu pada saat ini diambil dari kitab 3 Musa atau Imamat pasal 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan pujian KUR virtual dari KUR Gabungan Medan Baru HKBP Medan Sudirman. Nama di roham Gogong dohot malong Patulu sonsa zuhut di galami Gabehum lomo-lomong Dohot sombuni roham Mangihuton di nagiot di rohami Galingolumi Alay wotoma Salpudo sudeni Salpudoi sudeni Naparisona Odi-odi biyon Say na jaloon mudo Nahom batu pambay nani Lumi ari sogot haroroni Tuhani Say na sabdoy Alay botoma Salpudo sudeni Salpudoi
portidion, say na jaloon mudo, na hombatu pambainan ni, dung di adi soot haroron Tuhan ni, say na sabdoi. Tumpa eleng mabohin, manaili tupunin, songon dia dong ngolong na binodus mi, tung tagamondo adong, na denggan na ni ulam, manang na holang rajat do parangeni, alay koto masalpudo sudena, salpudo isudena, na parisona, odi portidion, say na jaloon mudo, na hombatu pambainan ni, nung di sogot haroron Tuhan ni, say na sabdoi, alay koto masalpudo sudena, salpudo isudena, na parisona, odi portidion, say na jaloon mudo, na hombatu pambainan ni, nung di ali sogot haroron Tuhan ni, say na sabdoi. Kita puji dan muliakan Tuhan dari buku ND nomor 123 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu hari ini. Bagian pertama. Nama Minggu hari ini Minggu ke-7 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Bagian kedua. Berita duka cita. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, telah meninggal dunia Ibu Erika Rameana Amelia Boru Siregar, SMHK, Opu Alvaro Boru, umur 79 tahun, istri dari Bapak G.A. Pasaribu, Opu Alvaro Doli almarhum. Alamat Jalan Abdullah Lubis, nomor 20/8 Medan, Uik Petisah Darat. Bagian ketiga. Pemberitahuan. Pertama, dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 16 WIB. Kedua, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim penyetornya ke rekening Huria HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 17A Medan, melalui Bank Mandiri, nomor rekening 106 05 05 05 05 03. Bagian keempat. Universitas HKBP Nomensen Medan. Universitas HKBP Nomensen Medan menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 untuk program diploma D3, yaitu Administrasi Perpajakan, program sarjana S1, yaitu Fakultas Kedokteran, Ekonomi dan Bisnis, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, Pertanian, Bahasa dan Seni, Psikologi, Peternakan. Program pascasarjana S2 yaitu Magister Manajemen, Magister Pendidikan, Bahasa Inggris, Magister Ilmu Administrasi, dan Magister Ilmu Hukum. Jadwal pendaftaran dan ujian penyaringan untuk mahasiswa baru bisa dilihat di buku daftar cetakan. Bagian kelima. Reschedule ibadah di gereja. Perencanaan untuk melaksanakan ibadah di gereja kita masih harus menunggu saat yang baik. Satu keputusan Rapat Pahalabu pada tanggal 9 Juni 2020 memberi penegasan bahwa ibadah di gereja boleh dimulai apabila jumlah yang terinfeksi
sudah menurun secara signifikan di Sumatera Utara dan Medan khususnya. Kondisi yang kini kita hadapi di Medan masih zona merah dan terjadi penaikan jumlah yang terinfeksi. Kita masih terus mengutamakan hal kesehatan sebagai bagian daripada iman kita. Kita harus menghindari risiko bahaya yang masih mengancam. Marilah tetap dengan tekun beribadah di rumah masing-masing. Ibadah di rumah tidaklah kurang nilainya di hadapan Tuhan. Justru ibadah di rumah adalah kesempatan yang sangat berharga untuk membangun persekutuan yang baik dan bahagia dalam keluarga. Bagian ke-6, pelayanan kasih. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu, Boru Tinambunan, pada saat sampai dengan 1 Juli 2020 masih dirawat di Rumah Sakit Singapura. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Mari kita berikan persembahan yang terbaik melalui kantong persembahan 1A dan 1B. Dan kita puji muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 1 hingga ayat kedua. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing. Adapun kebenaran firman Tuhan yang membekali kehidupan kerohanian kita diambil dari Injil Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan,
dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa bedanya pelayanan seorang pramusaji atau pelayan restoran dengan seorang ibu di rumah? Pernahkah saudara memikirkannya? Bedanya adalah seorang pramusaji jelas ramah, penuh senyum, sabar, dan siap melayani kita untuk memuaskan selera makan kita. Kalau ibu bagaimana? Sama-sama menyajikan makanan buat kita. Tapi harus diakui, seorang ibu belum tentu ramah, belum tentu penuh senyum. Tetapi kadang-kadang jutek, bukan? Jangan marah ya ibu-ibu. Memang begitulah pendapat anak-anak kita. Kadang-kadang seorang ibu juga tidak sabar. Tetapi ada perbedaan yang begitu besar yang seringkali tidak kita lihat. Seorang pramusaji restoran ketika melayani kita, dia sabar karena demi kepentingannya. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan pramusaji, tetapi saya sedang membedakannya. Dia harus sabar, dia harus ramah, dia harus penuh senyum, karena dia mendapat sesuatu dari pelayanannya, yaitu gajinya, atau barangkali dia mengharapkan tips dari kita. Nah, itulah yang tidak ada pada seorang ibu. Dia tidak pernah mengharapkan apa-apa dari engkau dan juga saya. Ketika dia menyajikan kita makanan, dia tidak mengharapkan ada upah. Dia tidak mengharapkan ada tips di belakangnya. Tidak sama sekali, karena dia ibu kita. Pelayanannya didorong oleh kasih yang mengalir dari hatinya. Maka jelas perbedaan antara keduanya, pelayan restoran dengan seorang ibu, begitu besar sekali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam khotbah hari ini kita melihat cinta kasih yang berbeda dari yang biasa kita lakukan, dan itu adalah cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang mampu meluluhkan hati yang paling keras sehingga dapat meleleh seperti lilin di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk memandang bahwa cinta kasih bukan hanya sebagai prioritas penggerak kehidupan, tetapi cinta kasih merupakan bagian
dari uraian tugas orang-orang percaya. Inilah perintah baru dalam renungan kita hari ini, yang dikenal juga dengan istilah mandatum novum. Yesus menyerahkan misi ini kepada murid-muridnya sebagai cikal bakal gereja nantinya untuk melaksanakan perintah baru itu. Yang sangat menarik, apa yang dikatakan dan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sudah dijalaninya, sudah dihidupinya, dan telah didemonstrasikannya selama 3 tahun ketika Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Tentu saja kita masih ingat bagaimana Yesus rela mencuci kaki murid-muridnya, dan di situ Yesus berpesan bahwa untuk menjadi pelayan satu sama lain harus benar-benar saling mencintai dan saling mengasihi. Maka cara untuk menunjukkan cinta kasih adalah dengan melihat kehidupan Yesus. Sekali lagi saya katakan, maka cara untuk menunjukkan cinta kasih adalah dengan melihat kehidupan Yesus. Kita harus seperti Yesus, mau membagi cinta kasih itu terhadap orang-orang yang ada di luar diri kita, sehingga kita layak disebut sebagai orang-orang Kristen. Kita temukan di sini bahwa cinta kasih adalah kata kerja untuk melakukan perintah baru itu, di mana arti baru di sini adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak terduga. Inilah cinta kasih sejati seperti yang diuraikan dalam kitab Roma 12 ayat 19, di mana cinta kasih itu sifatnya adalah murni, tidak berpura-pura, dan tidak sekedar kata-kata manis yang diucapkan, bukan pula pembicaraan kosong, tetapi merupakan tindakan dalam perbuatan nyata. Saudaraku, cinta kasih Kristen akan terlihat semakin nyata ketika kita saling melayani dan saling menghormati satu sama lain dengan hati yang tulus. Cinta kasih adalah kekuatan terbesar di dunia, dan jika diungkapkan dengan benar, pada akhirnya akan mampu melelehkan hati yang paling keras dan bahkan sulit. Cinta kasih itu juga adalah sebuah siklus, di mana cinta yang sama yang telah diberikan Tuhan kepada kita, Dia ingin agar kita menawarkannya kepada orang lain. Dia ingin agar kita membagi-bagikannya lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah perintah. Ini bukan sekedar perintah yang tidak opsional, tetapi juga bukan syarat, bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Cinta kasih, saudara-saudaraku, bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan atau katakan, tetapi lebih daripada apa yang sudah kita lakukan. Cinta kasih adalah merek dagang dari agama Kristen. Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk mengasihi, karena kita telah diciptakannya menurut gambarnya. Cinta kasih adalah komoditas yang paling berharga yang kita miliki. Itu adalah hadiah terbesar yang dapat kita terima, sekaligus kita bagikan, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa cinta kasih itu adalah
sebuah hal yang luar biasa. Karena itu berakar pada sifat Tuhan, di mana dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 jelas diterangkan bahwa Allah adalah kasih. Cinta kasih adalah subjek yang Yesus ajarkan dan tunjukkan setiap hari kepada kita. Cinta kasih untuk Tuhan dan cinta kasih untuk sesama kita adalah dua perintah utama, dua perintah besar. Maka ada 4 alasan mengapa orang-orang Kristen harus saling mengasihi. Yang pertama, karena ini adalah perintah Tuhan yang kuat untuk gerejanya. Sedangkan yang kedua, karena ini adalah perintah tegas Tuhan untuk gerejanya. Sedangkan yang ketiga, karena ini adalah perintah Tuhan yang terbaik untuk gerejanya. Sedangkan yang keempat, karena ini adalah bendera sejati dari iman kita. Saudara-saudari yang dicinta dan dikasihi oleh Tuhan, perintah baru ini adalah kata-kata yang begitu intim, yang secara khusus diberikan kepada murid-muridnya yang sejati, selain Yudas yang adalah murid yang palsu, dan dikatakan dalam renungan kita hari ini bahwa dia sudah pergi. Di sini sangat menarik, Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebutan, "Hai anak-anakku," my little children. Sebuah panggilan khusus yang dipakai oleh seorang ayah kepada anaknya. Maka jelas diingatkan, kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, kita masih tinggal dalam kegelapan. Dan Yesus berkata, "Engkau bukanlah muridku." Maka mengasihi adalah bukti bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Bukanlah sekedar kalau kita hanya mengaku sebagai orang Kristen. Bukanlah sekedar kalau kita datang setiap minggu ke gereja. Bukanlah sekedar kalau kita sudah aktif melayani di tengah-tengah gereja. Hal ini memang sama penting. Tetapi hal-hal itu bukanlah bukti bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Bukti yang Tuhan tuntut di sini adalah bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati jikalau kita bisa mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Saudaraku, perlu lagi kita renungkan, apa perbedaan antara seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan kasih dan seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan tanpa kasih. Pernahkah kita memikirkannya? Seorang anak Tuhan yang melayani dengan kasih dan tanpa kasih secara penampilan mungkin sama. Sama-sama giat melayani Tuhan, sama-sama punya banyak pelayanan, sama-sama jabatannya ada di mana-mana. Misalnya setelah diadakan periodisasi di tengah-tengah gereja kita, ada yang menjabat sebagai pelayan majelis perbendaharaan, ada pelayan di Dewan Koinonia, ada pelayan di Dewan Marturia, begitu juga dengan Dewan Diakonia. Ada yang melayani di seksi musik, ada yang melayani di seksi sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, lansia, ibu. Dan ada juga di antara kita yang mungkin terpilih sebagai seksi kemasyarakatan, pendidikan, dan seksi-seksi yang lain yang semuanya sama-sama berkorban untuk Tuhan. Bahkan
Seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan tanpa kasih kepada Tuhan dan sesama, bisa jadi secara performance jauh lebih giat, jauh lebih populer, dan tampaknya pelayanannya sangat luar biasa. Tapi ada perbedaan yang begitu besar antara kedua anak Tuhan, dan kita melihat dalam renungan kita hari ini, seorang yang melayani dengan kasih kepada Tuhan dan sesamanya, di dalamnya ada seperti air yang mengalir dari sungai yang terus-menerus membagi air yang bening dan jernih. Karena apa? Karena ada cinta, karena ada kasih untuk Allah, untuk kemuliaannya, dan untuk pujian bagi dirinya. Tetapi seorang yang melayani tanpa mengasihi Tuhan dan juga sesamanya, walaupun tampaknya memuliakan Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu siapa sebenarnya yang dia layani. Maka saudaraku, mari kita pikir, kalau seorang yang melayani tanpa kasih kepada Tuhan dan sesamanya, pertanyaan yang muncul, siapa yang dikasihinya? Jawabnya gampang, dirinya sendiri. Ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang yang aktif dalam pelayanan gereja, berada di rumah Tuhan, mempergunakan nama Tuhan, sangat giat dalam aktivitas pelayanan Tuhan, tetapi sesungguhnya fokusnya bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Dia sedang memakai nama Tuhan, dia sedang memakai firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk nama baiknya sendiri, untuk popularitasnya sendiri. Dia menjadikan Allah bukan subjek dirinya, tetapi hanya sarana, hanya sebagai alat untuk mengaktualisasi dirinya sendiri. Nah saudaraku, sungguh jelas perbedaannya. Yang satu menyenangkan hati Tuhan, sedangkan yang lain mengecewakan hati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang lain memang tidak selalu menyenangkan, tetapi dengan cinta kasih yang sudah kita terima, itu berarti kita dimampukan untuk memaafkan, kita dimampukan untuk menerima, kita dimampukan untuk menghormati mereka yang berbeda dengan kita dan bahkan mungkin sulit untuk dihadapi. Ketika cinta kasih Tuhan sudah mengalir dalam diri kita, kita dapat mencintai dan mengasihi orang lain sebagaimana Dia mencintai dan mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka saya mau sampaikan, ukuran kedewasaan kita adalah cinta kasih kita kepada Tuhan dan juga orang lain. Ketika kita sadar bahwa kasih itu masih begitu terbatas, ketika kita sadar bahwa kasih kita masih begitu lemah untuk mengasihi orang lain selain dari diri kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhanlah yang sudah menebus kita, yang sudah mati bagi kita. Biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, biarlah Tuhan yang memberikan kita keberanian, biarlah Tuhan yang memberikan kita kerelaan berkorban, sehingga kita dapat mengasihi orang lain selain daripada diri kita. Mengasihi itu memang tidak mudah dan pasti tidak mudah.
Kristus harus mati karena mengasihi orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Karena itulah kita dituntut menyangkal diri. Kita dituntut untuk memikul salib dan mengikut Kristus. Identitas diri kita bukanlah pada kalung salib yang kita kenakan. Identitas diri kita bukanlah pula pada Alkitab yang kita pegang, tetapi tanda pengenal kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita mampu mengasihi satu dengan yang lain. Itulah perintah baru yang harus kita lakukan, yang diminta oleh Tuhan hari ini kepada kita. Tunjukkan cinta kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar-Mu, maka nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau telah mengajar kami secara pribadi, seperti Engkau telah mengajar murid-murid-Mu, supaya menjadi murid-murid yang sejati. Dan kami juga menjadi orang Kristen yang sejati ketika kami mampu menunjukkan kasih kami yang besar kepada Tuhan, sekaligus juga kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Kami sungguh menyadari itu tidaklah mudah untuk kami lakukan, tetapi karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memampukan, maka kami boleh saling mengasihi, boleh saling mencintai satu dengan yang lain. Biarlah dengan cinta kasih yang dapat kami tunjukkan lewat kehidupan nyata kami boleh dikenal sebagai pengikut-Mu, dan bahkan nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh dipuji. Seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu dimampukan untuk dapat saling mengasihi, meskipun sulit, meskipun tidak mudah, namun kuasa Roh Kudus yang memampukan seluruh jemaat untuk hidup di dalam cinta kasih. Hari ini kami juga berdoa di tengah-tengah ibadah minggu ini, khusus kepada orang-orang yang sedang berduka, secara khusus untuk keluarga Ibu Erika Boru Siregar, di mana Tuhan telah memanggil ibu kami yang terkasih. Maka kami memohon Engkau yang memberkati seluruh anak cucunya, seluruh keluarga besar Pasaribu, supaya mereka juga boleh mendapatkan penghiburan sejati yang dari Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Timothy Pasaribu yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit di Singapura. Tuhan yang memulihkan kesehatannya, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh dunia ini, dan bahkan secara khusus untuk negara kami tercinta, untuk kota di mana kami sedang tinggal pada saat ini, yang sedang berjuang untuk melawan wabah virus corona. Ada banyak kegiatan-kegiatan kami yang tertunda, bahkan pelayanan-pelayanan kami tidak bisa kami lakukan secara maksimal. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar kiranya virus corona ini segera berlalu,
dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Berkati pemerintah kami secara khusus untuk boleh menghasilkan kebijaksanaan yang membawa kesejahteraan, yang membawa ketenangan bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan lebih baik, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Seluruh kehidupan kami ini Bapa, hanya dapat kami percayakan pada kuat kuasa-Mu. Di tengah-tengah setiap kelemahan, di tengah-tengah setiap keterbatasan kami, hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, dalam nama Yesus. Amin. Kita mengangkat lagu pujian dari buku nyanyian HKBP 481, Godang Dope Si Guru Hononmi, sambil memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.